Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Sekarjelita dengan NIM 811423070, semester 2 jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Video kali ini merupakan salah satu pemenuhan tugas dari mata kuliah promosi kesehatan dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Irwan SKM MKes. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu penyakit yang mungkin sudah banyak orang tahu, yaitu flu atau influenza. Jadi apa sih flu atau influenza itu? Flu dan influenza adalah penyakit pernafasan yang disebabkan oleh virus influenza. Virus ini dapat menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Ada beberapa jenis virus influenza yang termasuk di tipe A, B, dan C. Nah, yang paling umum yang menyebabkan wabah penyakit adalah tipe A dan tipe B. Gejala flu juga ini dapat bervariasi, tetapi biasanya mencakup kombinasi gejala seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, lemah, sakit kepala, dan kadang-kadang disertai muntah, atau yang kita biasa dengar itu diare. Gejala flu ini sangat membuat penderitanya merasa sangat tidak nyaman. Nah, jadi penularan flu dan influenza terjadi terutama melalui percikan udara yang dihasilkan oleh orang yang terinfeksi. Berikut ini adalah beberapa cara penularan flu. Yang pertama, ada percikan udara yang seperti saya sudah bilang tadi, karena ketika orang yang terinfeksi flu batuk, bersin, atau bahkan berbicara, mereka dapat menghasilkan percikan kecil yang mengandung virus influenza. Orang yang berada di sekitarnya, terutama dalam jarak dekat, dapat menghirup percikan tersebut dan terinfeksi. Yang kedua, ada kontak langsung. Penularan dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang yang sakit, misalnya menyentuh tangan yang terinfeksi atau benda-benda yang telah terkontaminasi oleh virus influenza, kemudian menyentuh wajah, hidung, mulut, atau mata dapat menyebabkan penularan. Nah, selanjutnya ada udara terkontaminasi. Walaupun penularan melalui udara terkontaminasi lebih rendah dibandingkan percikan langsung, tetapi udara di sekitar orang yang masih sakit dapat menjadi sumber penularan. Partikel kecil yang mengandung virus dapat berada di udara dan dihirup oleh orang lain. Yang terakhir ada kontak dengan fases atau pada anak-anak. Pada anak-anak, terutama mereka yang belum terbiasa mencuci tangan dengan baik, kontak dengan fases yang terkontaminasi bisa menjadi sumber penularan. Jadi, penting untuk diingat, virus influenza dapat menyebar sebelum seseorang menunjukkan gejala dan orang yang terinfeksi bisa menjadi pembawa virus tanpa merasa sakit. Nah, penyebab flu atau influenza ini adalah infeksi oleh virus influenza. Virus ini terdiri dari beberapa jenis dan subjenis, dan mereka dapat mengalami perubahan yang disebut sebagai mutasi antigenik atau resortment genetik. Inilah yang menyebabkan munculnya varian-varian baru virus influenza dari waktu ke waktu. Dua jenis utama yang sering menyebabkan penyakit pada manusia adalah virus influenza tipe A dan tipe B. Virus influenza tipe A, virus ini biasa menginfeksi manusia, burung, dan mamalia lainnya. Varian tipe A ini sering bermutasi adalah alasan dibalik terjadinya musim flu dan potensi terjadinya pandemi. Lalu ada virus influenza tipe B. Virus ini biasanya hanya menginfeksi manusia dan tidak berhubungan dengan virus tipe A. Meskipun virus influenza tipe B tidak berubah secepat virus tipe A, tetapi mereka masih dapat menyebabkan musim flu dan gejala yang serupa. Lalu, flu atau influenza dapat menyebabkan sejumlah akibat yang bervariasi. Komplikasi serius seperti pneumonia, infeksi paru-paru yang dapat berkembang sebagai komplikasi dari flu, terutama pada kelompok yang rentan seperti anak-anak, orang tua, atau orang dengan kondisi kekebalan tubuh yang lemah. Lalu, penyakit flu ini kita tidak boleh menganggap remeh karena flu ini dapat menjadi penyakit yang serius, terutama pada kelompok yang rentan seperti anak-anak kecil, orang tua, dan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Oleh karena itu, penting untuk memahami gejala dan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk melindungi diri dan orang lain dari penyebab virus influenza. Mari kita simak video penjelasannya. Nah, sekarang pencegahan flu ini ada beberapa.
Pencegahan flu atau influenza yang melibatkan serangkaian tindakan yang dapat membantu mengurangi resiko penularan virus influenza. Berikut ini adalah beberapa cara pencegahan yang disarankan. Yang pertama ada vaksinasi. Mendapatkan vaksin influenza tahunan adalah cara paling efektif untuk melindungi diri dari flu. Vaksinasi dapat membantu mencegah atau mengurangi keparahan gejala jika terinfeksi. Yang kedua ada hygiene tangan. Cuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir selama setidaknya 20 detik, terutama setelah bersin, batuk atau menyentuh permukaan yang mungkin terkontaminasi. Ada juga etika batuk dan bersin. Tutup mulut dan hidung dengan siku dalam lipatan lengan atau dengan tisu ketika batuk atau bersin. Buang tisu yang digunakan dengan segera dan cuci tangan setelahnya. Lalu hindari kontak dekat dengan orang yang sakit, terutama jika Anda atau orang tersebut sedang mengalami gejala flu. Nah, itu dia merupakan pemberdayaan penyakit dari flu atau influenza yang sudah saya jelaskan dengan cara penularannya seperti apa, cara pencegahannya juga bagaimana, apa yang harus kita lakukan, dan selanjutnya. Marilah kita menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan bersih. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.